cepat sekali lulus ya. Nggak tahu bisa dapat kerja atau enggak. Jangan khawatir asal kamu rajin kirim lamaran pasti bakal dapet. Pan, kamu pasti nggak usah khawatir, kamu kan putri orang terkaya. Siapa yang nggak tahu, ayahmu cuma punya kamu seorang putri Wijaya Group, miliknya yang kekayaannya sebanding negara. Cepat atau lambat pasti akan diwariskan padamu. Vanro, kamu kan sahabat Pan, pasti juga nggak perlu khawatir soal kerja Pan, tinggal bilang aja. Kamu ditempatkan di perusahaan ayahnya, jadi pegawai kecil. Gampang banget kan? Nggak usah, aku nggak suka naik jabatan pakai koneksi. Ayah Pan pulang ke dalam negeri hari ini, nanti pas turun pesawat kebetulan bisa temani kamu makan malam. Baik. Ya, aku tunggu di rumah ya. Nona besar bisa turun sekarang. Selamat datang kembali, Nona Besar. Ini kan ayah yang nyari ke seluruh dunia cuma buat aku lukisan asli Wu Daozi, harganya sangat mahal. Siapa yang merusaknya? Nona besar, sebenarnya Aku. Xu Fanro. Xu Guangzong. Lin Pan, itu kan cuma lukisan. Kok kamu harus sebesar itu sama kakakku? Xu Fanro. Setelah lulus, bukannya seharusnya kamu pulang ke kampung. Kenapa malah bawa adikmu ke rumahku? Apa maksudnya rumahku rumahmu? Gak sopan. Lin Pan. Mungkin sekarang kamu harus mengubah panggilan padaku. Panggil aku ibu. Dan panggil adikku Guangzong sebagai paman. Apa? Xu Fanro, apa kamu gila? Kenapa aku harus memanggilmu ibu dan memanggil adikmu paman? Karena aku mengandung anak ayahmu. Ya, Lin Pan, sekarang ayahmu jadi suami kakakku. Nanti semua harta keluarga Lin akan menjadi milik anak yang dikandung kakakku. Dan juga milik keluarga Xu kami. Tidak mungkin, ayahku setahun ini mengembangkan bisnis di luar negeri. Xu Fanro, mungkin saja kau salah. Lin Pan. Ayahmu setidaknya orang terkaya. Mencari cinta kedua, kenapa harus memberitahumu? Palin, dia hamil. Kapan kau siap memberinya status? Aduh, celaka. Jika Roro tahu aku bukan Pak Lin, pasti akan ribut. Istriku meninggal lebih awal. Gadis Pan itu selalu menentangku menikah lagi. Nah, beri aku sedikit waktu lagi. Lin Pan. Jangan berpikir kau bisa menghalangiku menikah ke keluarga kaya. Lalu kau menyuruh orang. Memindahkan barang-barangku keluar untuk apa? Lin Pan. Palin membesarkanmu sebesar ini, sudah saatnya kau keluar dari rumah ini. Adapun kamarmu, Tentu saja dipaksakan untuk anakku. dijadikan kamar anak. Xu Fanro, jangan mengarang. Ayahku sangat mencintai ibuku. Bahkan jika menikah lagi, tidak akan mencari wanita tak tahu malu sepertimu. Lin Pan. Dulu aku menganggap ayahmu sebagai orang terkaya, makanya aku agak menuruti kamu. Sekarang aku mengandung anak ayahmu. Apa hakmu untuk berteriak di depanku? Guangzong. Pukul dia. Lin Pan, kakakku sekarang adalah ibu tirimu. Berani kau bicara seperti itu padanya? Mana sopan santunmu sebagai nona besar? Kalian masih bengong? Apakah tidak menangkap wanita yang membayangkan ayahku ini? Tangkap wanita gila itu! Kalian berani kehamilan kakakku ini sudah dihitung oleh master anak laki-laki. Kalau karena kalian terjadi sesuatu, kakak iparku tidak akan memaafkan kalian.
Kau bilang teman Nona besar anak di perutnya benar-benar anak Tuan Lin? Pasti. Kalau tidak, mana berani dia dengan adiknya masuk seenaknya. Nona Chu sekarang mengandung anak laki-laki, pasti akan menjadi nyonya rumah keluarga Lin. Kita harus banyak menyenangkannya. Kalian berdua tuli? Tidak dengar apa yang kukatakan? Lin Panpan, yang dikandung kakakku sekarang, itu anak ayahmu, tidak mengusirmu keluar, sudah sangat baik. Kubilang Nona besar setidaknya perut Nona Shu mengandung adik kandungmu. Bagaimana kau bisa begitu kasar padanya? Bukankah hanya kamar? Nona besar, kenapa kau begitu pelit? Kalian benar-benar melawan. Kalian memperlakukanku seperti ini. Apa tidak takut ayahku kembali tidak akan melepaskan kalian? Kak, menurutku wanita ini pantas dipukul. Kau tidak mengajarinya. Bagaimana menegakkan wibawa nyonya rumah keluarga Lin? Kalian berdua tangkap dia untukku. Bagaimana? Perkataan calon nyonya rumah keluarga Lin, kalian berani tidak mendengarkan? Kalau membuat kakakku marah, anak laki-laki di perutnya, kalian tunggu saja kakak iparku akan menanyai kalian. Ya. Kalian mau apa? Ayahku kembali tidak akan melepaskanmu. Lin Panpan. Kau pikir kau masih seperti dulu, Nona besar yang angkuh, Mimpi. yang kukandung. Itu putra mahkota keluarga Lin. Sekarang kau paling-paling hanya barang rugi. Ayah tidak mungkin melakukan itu. Aku mau memastikan. Xu Fanru, karena kau dan adikmu mengaku mengandung anak ayahku. Sekarang aku akan menelepon ayahku. Tanyakan dengan jelas apakah dia benar-benar ayah dari anak di perutmu. Xu Fanru, apa sebenarnya yang kamu mau, Lin Panpan? Kamu pikir aku akan memberimu kesempatan untuk mengadu pada ayahmu? Lin Panpan, aku sarankan kamu sadar kenyataan. Patuh dan berikan pada kakakku berlutut, sajikan teh, dan panggil ibu. Mungkin setelah anak laki-laki kakakku lahir, masih bisa mengingat hubungan kalian sebagai teman sekelas, masih bisa memberimu tempat di keluarga Lin. Jangan pernah berpikir. Xu Fanru pasti ada kesalahpahaman. Kamu adalah teman sekelasku. Melihat karakter ayahku, tidak mungkin ada hubungan denganmu. Lin Panpan, kamu masih punya muka untuk bicara? Ayahmu tidak menikahiku, itu karena dia masih memperhitungkan perempuan nakal sepertimu. Nona Lin ini benar-benar kejam. Terlalu kejam. Setidaknya dia putri sulung juga anak perempuan Pak Lin. Tidak bisa ada dua macan di satu gunung. Nona Shu ingin duduk dengan mantap sebagai nyonya rumah keluarga Lin, tentu saja harus menaklukkan putri sulung. Xu Fanru, hati nuranimu sudah dimakan anjing? Kamu lupa saat kamu tidak punya uang untuk bayar SPP, akan dipaksa ibumu pulang dan dijual. Untuk mahar adik laki-lakimu, siapa yang membantumu? Dan siapa yang mendanaimu? Sekarang, bagaimana kamu bisa bersekongkol dengan Xu Guangzong berbuat begini padaku? Perempuan nakal. Apa yang kamu tahu? Waktu itu ibuku menyuruh kakakku berhenti sekolah hanya karena melihatnya terlalu lelah belajar. Biarkan dia pulang istirahat beberapa hari. Kamu yang ikut campur urusan orang. Xu Fanru, apakah kamu juga merasa waktu itu aku ikut campur urusan yang bukan urusanku? Iya, memang kenapa? Lin Panpan, kamu cuma punya ayah orang terkaya kan? Setiap kali di depanku pura-pura sangat anggun. Setelah kamu awan di langit, aku lumpur di kakimu. Sekarang sudah, aku tidur jadi ibu. Karena anak, ibu jadi terhormat. Linin Panpan, sekarang giliranmu merasakan rasanya diinjak-injak orang. Xu Fanru, apa bukti yang kamu punya bisa membuktikan ayahku adalah pacarmu? Bukti? Lihat, ini foto bareng ayahmu. Kenapa ponselku habis baterai? Bawa dan cas. Baik, Nona Shu.
Lin Panpan, karena kamu tidak mau pergi, tidak apa-apa. Lagi pula, perutku mengandung anak ayahmu. Di keluarga Lin ini, tidak akan ada tempat lagi untukmu. Mulai sekarang, kamu tinggal di kamar pembantu. Kenapa tidak suka? Lin Panpan, menurutku penampilanmu lumayan. Tidak mau tinggal di kamar pembantu? Atau tinggal di kamarku saja? Lagi pula, ayahmu sudah menjadi kakak iparku. Kamu melayaniku itu artinya keuntungan tetap di keluarga. Ah, tanganku. Guangzong, kalian berdua babi bodoh, masih bengong ngapain? Bawa wanita murahan ini pergi. Perempuan murahan diberi muka malah tidak tahu malu. Ah, Lin Panpan, kamu berani menggigit adikku? Baiklah, ibumu yang murahan itu mati cepat. Hari ini biarkan aku, ibu tiri ini, mengajarkan padamu apa itu sopan santun. Tempeleng, jangan berhenti sampai aku bilang berhenti. Kenapa tidak mau lagi? Jangan lupa, Perutku mengandung. anak dari Direktur Lin. itulah, berani tidak patuh. Percaya tidak, kakakku akan menyuruh suami kakakku memecat kalian. Tidak berani. Kumohon jangan sekali-kali menyuruh Direktur Lin memecat kami. Kalau begitu cepat lakukan apa yang dikatakan kakakku. Lepaskan aku, kalian sudah gila. Shufanro sama sekali tidak mungkin pacar ayahku. Nona besar. Maaf mengganggu. Direktur Lin, Anda sudah kembali. Cepat naik mobil. Direktur Lin, agenda Anda selanjutnya kemana? Pulang. Aku mau makan bersama putri kesayanganku. Panpan meneleponku. Halo, nomor yang Anda panggil belum dapat dihubungi. Kenapa Panpan tidak menjawab? Mungkin terjadi sesuatu, cepatlah. Baik, Pak Lin. Berhenti! Bagaimana, Lin Panpan? Apakah kamu sudah belajar? Begini, asal kamu panggil aku ibu, aku akan memaafkanmu dan melepaskanmu kali ini. Shufanro, aku seumuran denganmu. Kamu mau jadi ibuku? Demi mengejar kekayaan, kamu benar-benar tidak punya malu. Lin Panpan, selama 2 tahun jadi teman sekelasmu, aku sudah sangat muak. Sikapmu yang seperti menggurui, padahal kita sama-sama manusia. Kenapa aku hanya bisa pakai tas branded yang kamu bosani dan baju yang kamu tidak mau? Kondisimu yang menyedihkan sekarang adalah harga dari penghinaanmu dulu. Shufanro, itu bukan aku menghinamu. Tas-tas itu jelas-jelas kamu sendiri yang minta padaku. Lin Panpan, kamu berani membahas ini? Ambilkan air panas. Aku akan merebus lidahnya sampai bisu. Cepat. Kak, biar aku yang mengajar wanita tidak tahu diri ini. Tidak, aku tidak mau minum. Lin Panpan. Lihat, setelah kau jadi bisu, bagaimana kau bisa lebih tinggi dariku? Ini kok air hangat? Kakakku minta air mendidih kan, maaf Tuan Shu. Nona Shu minta buru-buru. Air mendidih habis, jadi... Lin Panpan, kamu beruntung. Shufanro, Shu Guangzong, jangan sombong dulu. Aku mau cari ayahku, biar dia konfrontasi langsung sama kamu. Lin Panpan mau pergi? Mimpi. Shufanro, kamu melakukan semua ini. Bukankah itu untuk mengusirku dari keluarga Lin? Sekarang aku mau pergi. Kenapa kamu tidak izinkan? Lin Panpan, bukankah sudah kubilang, sebagai nyonya baru keluarga Lin, tentu saja aku harus menggantikan ibumu yang jalang itu untuk mengajarkan sopan santun padamu. Jangan hina ibuku lagi. Nona Shu, kamu tidak apa-apa? Ada apa? Maaf Pak Lin, aku mau ke toilet. Silakan.
Sayang, kamu di mana? Aku kangen kamu. Anak kita, di perutmu dia manis nggak? Nggak nyangka pura-pura jadi Pak Lin bisa dapat mahasiswi gratis. Wah, Lin Pan, berani dorong kakakku? Kalau adikmu di perut kakakku, kenapa-kenapa ayahmu pasti tidak akan memaafkanmu? Tidak mungkin, Su Guangzong. Kalian pasti ditipu. Ayahku pasti tidak mungkin bersama kakakmu. Lin Pan, aku sudah hamil anak ayahmu. Kamu masih keras kepala. Takut kalau anakku lahir bersaing rebut harta warisan? Di jam tangan ini ada foto aku dan ayahku. Nggak percaya? Lihat. Kenapa tidak bisa dibuka? Kok nggak bisa dibuka? Mungkin udah berkarat? Cukup. Lin Pan, jangan pura-pura di sini. Lin Pan. Jangan kira aku nggak tahu. Bukankah kamu pikir asal-usulku nggak sepadan dengan ayahmu yang konglomerat? Tapi mau gimana lagi? Siapa suruh aku seberuntung ini? Dengan mudahnya aku hamil anak ayahmu. Sufanro, bukan begitu. Ayahku benar-benar setahun ini di luar negeri. Kalian bahkan belum pernah bertemu. Masa bisa jadi pacar? Apa kamu salah orang? Apa salah pahamnya? Lin Pan. Di perutku ini anak ayahmu. Meskipun ayahmu sangat sayang padamu. Dia nggak akan melebihi anak laki-lakinya. Sufanro, mau ngapain kamu? Nggak apa-apa. Aku cuman ingat. Padahal wajahku nggak kalah denganmu. Tapi kenapa setiap tahun pemilihan cewek tercantik yang pertama selalu kamu? Lin Pan. Hari ini aku harus menggores wajah perempuan murahan wajah seperti rubah betina ini. Biar kulihat apakah kamu masih berani bersaing denganku. Posisi cewek tercantik. Gadis Pan ini kenapa nggak balas aku? Siswan, berapa lama lagi sampai ke rumahku? Pak Lin, setengah jam lagi sampai. Ya, pengen cepat pulang dan ketemu Pan. Lin Pan. Kamu juga kena batunya ya. Wajahku. Sufanro, kamu berani merusak wajahku. Tunggu ayahku pulang sore nanti. Pasti tidak akan melepaskanmu. Tunggu aja, lihat saja Pak Lin apakah dia akan membela kamu yang tidak berguna ini atau anakku di perut ini, darah dagingnya. Lin Pan, kalau aku jadi kamu, sekarang juga sadar diri, berlutut minta maaf pada kakakku. Biarpun nanti ayahmu pulang, masih bisa lihat muka kakakku, memaafkan dosamu tidak menghormati ibu tiri. Ya Nona Shu perutnya mengandung anak Pak Lin. Kalau tidak, sebaiknya kamu minta maaf padanya, mengalah sedikit. Diam, kalian bekerja di keluarga Lin sudah bertahun-tahun. Bagaimana bisa karena perkataan sepihak dari Xu Fanro dan Xu Guangzong? Langsung percaya anak di perutnya itu punya ayahku? Ayahku bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Ini jelas fitnah. Bagaimana kamu tahu aku tidak pernah bertemu ayahmu? Lin Pan. Di tempat yang tidak kamu ketahui, aku dan ayahmu sudah main-main berbagai macam gaya. Nona, ibu Anda sudah meninggal bertahun-tahun. Pak Lin mencari yang lain, bukankah itu wajar? Iya, kamu juga tidak bisa karena berhati sempit, takut ayah direbut oleh anak di perut Nona Shu, lalu berbohong. Dia bukan pacar ayahmu. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Ayahku jelas-jelas bilang, kalau dia punya pacar lagi, pasti tidak akan sembunyikan dariku. Lin Pan, kamu benar-benar tidak menyerah sampai ujung ya. Baik, hari ini aku akan buat kamu sadar kenyataan. Ambilkan ponselku. Lin Pan.
Buka lebar-lebar mata anjingmu dan lihat baik-baik seberapa baik hubunganku dengan ayahmu. Halo Maya, Guangzong ada di sini, tenang saja. Aku sekarang hamil anaknya keturunan keluarga Lin. Istri konglomerat. Posisi ini pasti jadi milikku. Tentu saja aku di rumahmu, Mas. Pan-Pan tadi ingin menyakiti anak kita, jadi aku bersama adikku memberi sedikit pelajaran padanya. Kamu tidak marah kan? Pak Lin, silakan turun. Anak ini Pan-Pan pasti menungguku makan. Ini Nona. Sufanru dan adiknya benar-benar gila. Tidak, jika Pak Lin masuk melihat Nona disiksa seperti itu tahu kebenarannya, pasti akan membuatku bersama Shufanro kakak beradik dicincang menjadi potongan-potongan. Pak Lin proyek baru perusahaan mitra proyek telah tiba. Mendesak harus bertemu dengan Anda dalam setengah jam, atau mereka akan menandatangani kontrak dengan pesaing Anda. Apa? Kalau begitu kita langsung kembali ke kantor. Baik. Ayah. Mas. Kakak ipar. Gadis ini panggil siapa suami, lalu pria itu panggil siapa kakak ipar. Ah, Pak Lin, itu pacarku dan adik laki-lakinya. Mungkin mereka tahu aku hari ini akan mengantar Bapak pulang. Jadi sengaja menungguku di sini. Ya, Ayah. Ayah, tolong. Pak Lin, ayo cepat pergi. Jangan sampai klien proyek menunggu lama. Nanti benar-benar dia tanda tangan dengan pesaing Anda. Pak Lin, kenapa baru datang sudah mau pergi? Lin Pan-Pan, mau mengadu ke ayahmu tentang kakakku, jangan harap. Nona Shu, untung adikmu cepat tanggap, sehingga Bapak Lin tidak melihat. Nona dalam keadaan seperti ini, kalau tidak pasti akan marah. Betul, karena seluruh kota utara siapa yang tidak tahu? Yang paling disayangi Pak Lin adalah Nona, putrinya. Kalian tahu apa? Lin Pan-Pan itu memang anak yang merugi. Kakak perempuanku mengandung anak dari suami kakakku, pewaris masa depan keluarga Lin. Ya, kalau begitu Nona Shu, mulai sekarang di keluarga Lin, kami berdua sepenuhnya bergantung pada Anda dan tuan muda kecil di perut Anda. Betul. Kalian cukup tahu diri. Guangzong. Kamu kurung anak tidak berguna ini di ruang bawah tanah. Jangan lepaskan sampai amarahku reda. Siap, Kak. Jangan mendekat. Lin Pan-Pan, apa kau gila? Yang ku kandung ini adalah adikmu. Berani-beraninya kau menghunuskan pisau padaku? Kau tidak takut ayahmu tahu, mengusirmu dari rumah? Iya, kulihat kau wanita nakal ini, pasti gatal kulitmu. Tidak mungkin yang kau kandung itu adikku. Aku akan menemui ayahku untuk menanyakan ini. Kak, sekarang bagaimana? Nona Shu, bagaimana jika Nona besar mengadu? Kita akan celaka. Takut apa? Yang ku kandung ini adalah putra Tuan Lin. Masakah dia demi Lin Pan-Pan berbuat apa padaku? Nona besar begitulah keadaannya. Su Fanro mengira sopir ayahmu, Sishuan, sebagai Tuan Lin. Lalu bagaimana dengan Sishuan? Dia sudah berkeluarga, tetapi dia tergoda oleh tubuh muda Su Fanro. Jadi dia memilih untuk terus menipunya. Rupanya pasangan tidak bermoral ini benar-benar bersekongkol.
Tuan Bima hanya butuh 1 jam untuk mengusut seluruh perkara. Pantaskah disebut detektif paling terkenal di kota utara? Nona besar terlalu memuji. Tapi Bima, ada satu hal lagi yang ingin ku minta bantuanmu. Apa itu? Tidak apa-apa, ini Bima ku dengar kau jago bela diri ada minat, jadi pengawalku untuk sementara, sebagai imbalan gaji 5 juta. Dengan senang hati, Non. Tapi Non, kenapa tidak ceritakan hal ini ke Pak Lin? Jika dia tahu putrinya diganggu, dia pasti tidak akan melepaskan mereka. Dulu, apapun masalahnya ayahku yang selalu menyelesaikannya, tapi kali ini dendamku sendiri, aku yang akan balas. Zhu Fanro kan ingin jadi ibu tiriku, kita teman sekelas. Aku malah ingin menghancurkan mimpinya sendiri. Benci Pak Lin pelan-pelan, jangan sakiti anak kita. Baik, Pak Lin, kapan kau akan menikah denganku? Roro, bukankah sudah kubilang? Belum waktunya. Pak Lin, Apa maksudmu? Lagi pula yang di perutku ini anakmu. kau sebagai ayahnya. Tidak bisa membiarkannya lahir tanpa status, kan? Gimana kalau bayinya lahir? Harimau betina di rumah pasti tidak akan melepaskanku. Aku pura-pura jadi Pak Lin pasti tidak bisa disembunyikan. Berarti habislah. Sekarang aku benar-benar tidak mau anak ini. Bagaimana kalau digugurkan? Tuan Lin, Di perutku ada anak kandungmu. nantinya bisa mewarisi harta keluarga Lin apa segitunya tidak sebanding Lin Panpan. Sudah anak ini, aku bilang tidak mau ya tidak mau. Besok Wijaya Group akan mengadakan acara ulang tahun. Aku mau istirahat lebih awal, tidak ada waktu untuk bertengkar denganmu. Acara ulang tahun Wijaya Group pasti akan mengundang para tokoh ternama juga wartawan. Kalau besok aku membawa Guangzong, di acara itu di depan semua orang mengumumkan bahwa aku hamil anak Tuan Lin. Posisiku sebagai istri dari keluarga kaya pasti sudah pasti. Lin Panpan, selama ada anak laki-laki di perutku, semua milik Wijaya Group tidak ada bagianmu. Nona besar Chu Fanro benar seperti yang Nona duga, mencari cara mendapatkan undangan acara ulang tahun Wijaya Group berencana menyusup besok. Baiklah, Chu Fanru. Aku menganggapmu sebagai saudara. Ternyata kamu diam-diam ingin menjadi ibuku. Lihat besok bagaimana aku membuatmu terjebak sendiri. Tuan Lin ada urusan di perusahaan, mohon kembali sebentar. Kalau begitu Tuan Wu saya pamit dulu, lain kali kita bertemu lagi. Baik Tuan Lin, silakan sibuk dulu. Itu bukan pacar supirku, kenapa bisa muncul di acara ulang tahun hari ini? Tuan Lin, ada apa dengan Anda? Selamat datang di acara ulang tahun Wijaya Group selanjutnya. Kami akan menayangkan video promosi. Apa yang kamu lakukan? Minggir. Di sini kamu tidak berhak bicara. Kak mikrofon. Apa yang dia lakukan? Kalian siapa? Berani datang ke Wijaya Group untuk membuat masalah, percaya atau tidak aku panggil Sapam. Atas dasar apa? Berdasarkan anak di perut kakakku itu milik Tuan Lin, kalian. Semuanya. Hari ini saya datang karena sudah tidak ada pilihan lain. Pak Lin setelah tahu saya hamil 3 bulan,
demi menjaga perasaan putrinya. Dia malah menyuruh saya menggugurkan bayi di perut saya. Lihat ini laporan kehamilan kakak saya. Sudah 3 bulan Lin Panpan pasti tahu, bayi di perut kakak saya laki-laki. Makanya dia memaksa suami kakak saya untuk menggugurkan. Katanya Pak Lin manja sama putrinya tapi jangan sampai anak perempuannya begitu kelewatan benar-benar tidak bertanggung jawab. Hari ini saya datang memanfaatkan kesempatan ini, memohon kepada Nona Lin demi anak yang saya kandung dari ayahnya, bermurah hatilah lepaskan bayi di perut saya. Setujui saya menikah dengan Pak Lin. Ibu Lin Panpan sudah meninggal bertahun-tahun. Dia malah demi mencegah Pak Lin menikah lagi menggugurkan adik kandungnya sendiri, sungguh egois. Berhati ular, mungkin itulah nona besar Lin. Sufanro, kamu yakin itu anak ayahku? Perempuan murahan, kakak saya sudah dengan ayahmu. Hampir setahun, anak di perutnya. Kalau bukan benih ayahmu, lantas siapa punya? Asal kakak saya menikah dengan keluarga Lin, maka harta keluarga Lin semua akan masuk kantong saya. Pan-Pan, biasanya kamu sebagai putri orang terkaya, sudah biasa merundung saya sebagai teman sekelas. Tapi sekarang, demi anak ayahmu yang kukandung, restuilah aku dengan ayahmu. Aku bersumpah sebagai ibu tiri akan menyayangimu seperti anak sendiri. Oh, begitu? Sufanro, di belakangmu ada foto ayahku. Coba lihat ke belakang ayah dari anakmu, benar-benar ayahku? Lin Pan-Pan, kamu masih berani bawa barang palsu buat nipu aku? Sufanro, maksudmu apa? Lin Pan-Pan, ayahmu sudah bilang padaku dari dulu, dia untuk berjaga-jaga dari incaran penculikan orang jahat. Jadi dia sengaja melatih seorang pengganti untuknya, untuk menghadiri semua acara dan jamuan di luar. Ini. Apa? Pak Lin yang kutemui ternyata adalah pengganti? Masa? Iya. Nona Shu, apa kau salah sangka? Kami sudah kenal Pak Lin bertahun-tahun. Orang di foto itu jelas-jelas itu Pak Lin. Makanya bapak anakku ini hebat, membodohi kalian semua. Dasar perempuan jalang, biar kakakku tidak menikah dengan keluargamu. Kamu tega menipu kakakku dengan foto palsu. Gue bakal kasih pelajaran sama lo. Oh, Aduh, Sufanro, jangan bermimpi. Ayah dari anak di perutmu sama sekali bukan ayahku. Melainkan Shisuan, seorang sopir di dekatnya. Lin Pan-Pan, apa yang kau omongkan? Ayah dari anak di perutku mana mungkin seorang sopir rendahan? Lin Pan-Pan, berani-beraninya kau pukul aku. Aku ini ibu tirimu. Sufanro, kamu benar-benar bodoh sekali. Lin Pan-Pan, maksudmu apa ini? Ini adalah saat Shisuan melamar resume sopir ayahku. Coba lihat baik-baik. Sufanro, sekarang kamu mengerti betapa bodohnya dirimu sendiri, kan? Lin Pan-Pan, kamu pikir dengan bicara begitu aku akan percaya padamu? Ayahmu sudah bilang padaku untuk rencana pengganti agar tidak ada celah dia khusus membuat identitas palsu sopir tinggal di Wijaya. Justru Lin Pan-Pan saat itu, kakak iparku, ayahmu tahu kamu karena seorang pengganti begitu menentang kakakku, pasti tidak akan melepaskanmu. Sufanro, kamu kan seorang mahasiswa, masa kamu percaya omongan Shisuan? Benar dan sopir itu, Shisuan, saya juga pernah melihatnya dibandingkan dengan Tuan Lin dalam hal kepribadian dan pengetahuan. Sangat berbeda jauh bagaikan langit dan bumi, mana mungkin dia penguasa Wijaya. Apa yang dikatakan Nona besar kita semuanya benar. Saya sarankan kamu periksa Shisuan dengan baik, jangan sampai tertipu dan malah membantu orang lain. Diam, aku kan calon nyonya Wijaya. Kamu, seekor anjing di samping Lin Pan-Pan. Apa hakmu bicara begitu padaku? Sufanro, sudah kubilang belum? Padaku dan orang-orang di sekitarku bicaralah sopan. Berani kau pukul aku, ayahmu tidak akan membiarkanmu. Justru Lin Pan-Pan yang dikandung kakakku, tapi itu adalah calon pewaris keluarga Linmu. Kalau terjadi apa-apa ayahmu pasti akan memutuskan hubungan denganmu.
Sufanro, Su Guangzong, kupikir sampai begini kalian masih tidak mau bangun dari mimpi bodoh. Lin Panpan, jangan kira dengan mencari barang palsu bisa menipuku. Hari ini aku katakan di sini, dengan anak di perutku ini, aku pasti masuk ke rumah ini. Justru Lin Panpan, jangan terlalu sombong. Setelah anak kakakku lahir, tak akan ada tempatmu di rumah ini. Ini adalah tabel saham Wijaya kita. Ada data nama ayahku. Di atas tertera semua saham berada di bawah nama ayahku, Shu Fanro. Anak yang kau dapatkan dengan susah payah bukanlah benih ayahku. Kak, ada apa? Ini benar-benar bukan kakak ipar. Ini tidak mungkin. Lin Panpan, jangan kira kamu bisa memalsukan dokumen saham palsu lalu menipuku untuk menggugurkan anak ayahmu. Lin Panpan, demi mencegah kakakku menikah ke keluarga Lin, kamu bahkan berani tidak mengakui ayah kandungmu sendiri. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu hanya takut kakakku melahirkan anak laki-laki ayahmu, lalu harta keluarga Lin tidak ada bagianmu. Su Guangzong. Aku ingat dulu ibumu demi mas kawin memaksa kakakmu putus sekolah, menikahi bujangan tua untuk mengumpulkan mas kawinmu. Tapi tidak kulihat kamu begitu membelanya. Kalau bukan karena bantuanku, kakakmu bahkan tidak bisa lulus kuliah. Oh, apa kau mengincar harta keluargaku? Bukan hanya Shu Fanro, tapi juga adikmu yang baik ini. Kamu masih berani mengungkit soal putus sekolah, lihat hari ini aku akan patahkan kakimu. Ah, lepaskan aku, kakak, tolong aku. Aku sudah bilang, siapapun tidak boleh tidak sopan kepada nona besar. Pekerjaan sudah selesai antar aku kembali ke perayaan ulang tahun. Baik, Pak Lin. Lin Panpan, jangan buat keruh suasana. Bagaimanapun, Guangzong itu ayahmu, paman dari anakmu. Cepat suruh asistenmu lepaskan dia. Apa? Inikah sopan santun putri keluarga Lin? Aduh, perutku. Nona Shu, kamu tidak apa-apa. Jangan-jangan Nona Shu keguguran? Kalau anak Shu Fanro benar-benar milik Tuan Lin? Kalau begitu, Shu Guangzong juga bisa dianggap kerabat Nona Lin. Satu keluarga bertengkar, bukankah merusak kedamaian? Menurutku Tuan Lin terlalu memanjakannya. Guangzong, Lin Panpan, cepat lepaskan adikku. Tidak ada cara ayahku mengajariku menghormati keluarga dan orang tua, tapi tidak mengajariku menghormati orang yang tidak tahu terima kasih sepertimu, hewan yang mewarisi sifatmu. Kak, kakiku mau patah. Cepat telepon kakak ipar, suruh dia datang menyelamatkanku. Guangzong, baik Lin Panpan, tunggu saja. Lihat aku telepon ayahmu, suruh dia menghajarmu. Oh ya, Lausi, hari ini aku melihatmu di pintu pesta. Kenapa Chu Fanro telepon sekarang? Kalau aku angkat, Tuan Lin bisa curiga. Habis sudah semuanya. Kenapa sih tidak angkat? Haha, Tuan Lin, itu telepon sampah.
Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Kenapa Tuan Lin tidak angkat telepon sekarang? Ada apa, Chufanro? Jangan-jangan pacar supir itu tahu kalau dia pura-pura jadi ayahku sudah kabur duluan? Pacar supir? Tidak mungkin. Lin Pan, jangan sembarangan bicara. Mana mungkin aku punya pacar, sopir miskin. Anak di perutnya, bukankah itu anak Tuan Lin? Benar, Lin Pan, anak kakakku itu adalah satu-satunya anak laki-laki keluarga Lin. Berani kamu perlakukan aku dan kakakku begini? Tunggu ayahmu datang, kau akan dihukum. Xu Guangzong, dengan sifatmu yang tidak mau maju, cuman bisa numpang sama perempuan, masih mau numpang pada anak di perut kakakmu yang bibitnya dari supir itu, naik derajat? Mimpi kali. Lin Pan, berani kau pukul Guangzong? Percaya nggak? Aku lapor polisi sekarang. Lapor aja. Lihat polisi tangkap aku dulu atau selingkuhan kayak kamu. Lin Pan, apa maksudmu? Nona, orang yang Anda cari sudah sampai. Xufanro, kau kira supir Sichuan itu ayahku? Sudah pacaran lama, masa tidak tahu dia? Sudah punya istri dan anak. Lin Pan, sudah berapa kali aku bilang anak di perutku itu anak ayahmu. Jangan pakai cara ini. Agar aku menggugurkan anak ayahmu. Semuanya, lihat. Lin Pan ini kejam sekali. Demi harta Wijaya Group, adik sendiri pun tega. Aku tahu kau pasti tidak percaya. Makanya aku sudah kirim foto mesra kamu dan supir Sichuan ke istrinya. Kebetulan dia sudah sampai sekarang. Kalian cocokkan saja. Sichuan itu suami siapa? Nah, kamu ini, perempuan jalang yang menggoda suamiku, hancurkan rumah tanggaku, masih berani hamil dan pamer? Kamu anggap aku, Dewi Lestari, mati? Kak, Perempuan ini sepertinya pernah kulihat di HP Tuan Lin. Apa jangan-jangan Lin Pan benar? Siapa yang merayu suamimu? Kamu bilang tidak merayu, di foto ini pria yang memelukmu kalau bukan suamiku, siapa? Tidak mungkin, dia jelas Pak Wijaya. Mana mungkin dia suamimu? kamu itu wanita kasar. Kakak iparku jelas presiden Wijaya Group. Mana mungkin dia suamimu? Cih, dia hanya sopir. Mana bisa disebut Pak Wijaya? Xufanro, kamu menghabiskan akal untuk merayu ayahku dan menikah ke keluarga kaya. Tapi ternyata salah orang. Semua sia-sia. Ini tidak mungkin. Lin Pan, aku mengerti. Wanita ini pasti aktris yang kamu sewa. Tujuannya agar aku salah mengira ayahmu sebagai sopir. Agar aku menggugurkan bayi. Kak, kamu memang pintar. Tidak terjebak oleh wanita murahan ini. Lin Pan, kamu bermain akal denganku. Kamu masih terlalu muda. Xufanro, adikmu memang sama sepertimu. Tidak pantas. Lin Pan, kamu bilang siapa yang tidak pantas? Nona, hati-hati. Bima, bagaimana kabarmu? Nona, kamu tidak apa-apa, syukurlah. Dasar selingkuhan tak tahu malu, masih menjelek-jelekkan. Kamu bilang aku acting. Tante. Lin Pan bayar berapa untukmu? Acting jadi istri sah begitu serius. Nenek yang dikandung kakakku adalah putra Pak Wijaya. Berani bicara sembarangan lagi? Jangan salahkan aku tidak sopan. Tante tahu, karena dia tidak percaya, tunjukkan saja surat nikahmu dengan Paman Shi. Keluarkan. Lihat bagaimana dia masih bisa menipu diri sendiri. Wanita murahan, lihat di surat ini suamiku. Kalau masih ngaco bilang dia Pak Wijaya, akan kusobek mulutmu. Ternyata yang dikandungnya bukan anak Pak Wijaya. Rela malukan. Menyangka sopir sebagai presiden. Cukup bodoh juga. Kak, foto di akta nikah nenek itu kok beneran kakak iparku? Tidak, Tuan Lin.
Dia tidak mungkin membohongiku. Akta nikahmu pasti palsu. Kurang ajar, gue nikah sama Shisuan udah 30 tahun berani bilang akta gue palsu? Lepasin gue, kurang ajar. Perempuan gila berani-beraninya pura-pura jadi istri Tuan Lin. Kurang ajar, jangan ngaco. Gue emang Shisuan istri asli, jaminan asli. Gue nggak percaya. Nenek, lepasin kakakku. Nggak ada keadilan. Gue rawat ibu Shisuan yang lumpuh punya anak tapi dia malah digoda perempuan murahan itu dan gue minta keadilan. Mereka berdua malah pukulin gue. Gue nggak mau hidup. Sufanro juga nggak tahu, malu banget. Gue belum pernah lihat selingkuhan sekurang ajar ini. Jangan percaya tipu daya Lin Pan Pan. Perempuan gila itu diajaknya pura-pura jadi istri sah, nuduh gue selingkuhan. Masa iya kakak iparku hanya sopir nggak berhasil? Menurut gua, Lin Pan Pan itu murahan punya niat jahat iri sama kakakku karena perutnya berisi anak bapaknya. Su Guangzong, menurut gue, kamu dan kakakmu yang salah laki-laki selingkuhan, kakakmu bukan Tuan Lin tapi sopir di sebelahnya. Kalian diem. Yang kelihatan di permukaan Tuan Lin itu palsu. Bapak dari anak di perutku adalah Tuan Lin yang asli. Zhu Fanru, kalau kamu masih nggak percaya, coba lihat baik-baik foto keluarga Shisuan di tanganku. Kak, jangan-jangan kamu benar-benar menganggap sopir itu sebagai Pak Lin, dan bahkan hamil anaknya. Mana mungkin. Lin Pan Pan, teknologi sekarang sudah canggih. Kamu pikir aku bisa dibodohi dengan video palsu hasil AI? Apa aku akan percaya? Zhu Fanru, karena kamu masih belum percaya, bagaimana kalau kamu telepon lagi Pak Lin yang kamu maksud itu? Suruh dia datang untuk berkonfrontasi dengan kita semua. Teleponnya telepon. Kenapa Pak Lin belum angkat? Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Gimana? Dia tidak angkat atau takut? Lin Pan Pan, jangan sinis. Pasti ayahmu ada urusan. Zhu Fanru, sudah kubilang, pria yang kamu selingkuhi itu bukan ayahku. Dia hanya sopir. Lin Pan Pan, aku tidak percaya. Kalau dia bukan ayahmu, kenapa dia mengantarmu ke asrama? Lin Pan Pan, menurutku kamu pembohong. Setelah kakakku menikah dengan ayahmu, aku pasti akan minta dia mengajarimu apa itu kejujuran. Zhu Fanru, kamu benar-benar bodoh dan jahat. Wijaya Group punya banyak karyawan pria. Apa mungkin setiap pria yang mengantarku ke asrama yang kamu lihat, semuanya ayahku? Lin Pan Pan, jangan ngawur. Tunggu ayahmu datang. Tahu kau memfitnahnya seperti ini, pasti tidak akan memaafkanmu. Betul itu. Kamu... Pak Lin, masuklah dulu, saya akan parkir. Entah ada apa Roro memanggilku. Halo, telepon Anda telah dihentikan sepihak. Kenapa mati sekarang? Sudahlah, parkir dulu. Kamu ini Lin Pan Pan apa? Kurang ajar, kamu iri padaku. Iri karena aku hamil anak ayahmu. Takut posisimu sebagai putri sulung keluarga Lin segera terusik. Lin Pan Pan, kamu berani main tangan lagi. Ayahmu tahu, dia tidak akan melepaskanmu. Ayahku mau melepaskan atau tidak, bukan urusanmu. Benar, Lin Pan Pan. Nanti kalau ayahmu datang, aku sebagai adik ipar, pasti akan menceritakan semua tindakan durhakamu di pesta tadi kepadanya. Silakan harapanku. Zhu Fanru, kalau ayahku tahu kamu hamil anak sopir dan kamu serta adikmu menyiksaku, sayangnya, yang susah cuma kamu dan juga adikmu, Zhu Guangzong.
Kalian mau apa? Ayah? Apa? Dia benar ayahmu? Bukankah kamu pacar supirku? Apa urusanmu? Lin Pan Pan, kamu juga memanggil ayah pada penipu itu, memanggilnya begitu mesra. Kalian tidak mungkin ada hubungan yang tidak pantas, kan? Iya, lagi pula kakakku bilang, kamu dulu di sekolah suka sembarangan. Berani-beraninya kamu memfitnah putriku? Hajar dia. Guangzong. Guangzong. Pak Lin, kamu harus membelaku. Shiswan adalah suamiku, tapi dia yang tidak punya hati nurani, selingkuh di belakangku, itu sudah, bahkan membuatnya hamil. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah Lausi bilang istrinya sudah lama meninggal? Apa, Siswan berani menyamar sebagai aku untuk selingkuh? Dan berani membiarkan wanita ini dan adiknya masuk ke rumah dan menyiksamu? Ayah, kalau aku tidak kabur, mungkin aku sudah dijadikan oleh Xu Fanru untuk menyuruh adiknya mengunciku di basement sampai mati. Kalau begitu, kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Guangzong, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Kak. Aku hanya sedikit pusing. Guangzong. Lin Pan Pan, ternyata aku meremehkanmu. Kamu bermain ayah anak yang penuh kasih dengan seorang pengganti, aktingmu cukup bagus. Sufan Rupanpan adalah putri satu-satunya. Kalian berdua berani mengganggunya? Sudah siap untuk aku potong-potong dan bunuh? Kamu, si pengganti, tampaknya kecanduan berpura-pura menjadi Pak Lin. Berani main tangan denganku? Ya kamu barang palsu, tunggu saja kakak iparku datang dan memecatmu. Pan, maafkan ayah. Ini semua karena ayah sibuk kerja dan mengabaikanmu, sehingga kamu disiksa oleh dua binatang ini. Ayah, ini bukan salahmu. Yang salah hanya Xu Fanrou dan adiknya, dan Shi Xuan yang terlalu kejam dan serakah. Segera laporkan polisi. Tuntut wanita ini dengan tuduhan perampokan. Buat dia mendekam di penjara seumur hidup. Tidak kelihatan kamu penggantinya aktingmu lumayan mirip. Tapi apa kamu tahu, aku ini pacar dari Direktur Lin. Kalian berani-beraninya kau menggugatku? Iya Pak Tua, jangan kira pakai jas jadi hebat. Jangan lupa, kalau bukan kakak iparku yang mencari kamu sebagai pengganti direktur, kamu tidak akan mendapat perlakuan seperti ini. Menurutku keluarga ini benar-benar gila berani-beraninya bicara seperti itu pada Direktur Lin. Iya, Direktur Lin puluhan tahun di dunia bisnis. Siapa yang berani menentangnya, tidak ada yang berakhir baik. Kalian ini apa yang tahu? Sudah kubilang dia bukan Direktur Lin yang asli, dia hanya pengganti. Masa, Nona Shu, menurutku kamu ditipu oleh sopir itu? Benar Pak Tua, saya sarankan kamu sebaiknya akui saja bahwa kamu palsu. Kalau tidak, kakak iparku datang, kamu tidak akan diampuni. Tanganku. Aku tidak ingat aku punya adik ipar sepertimu. Ayahmu meneleponku kembali. Tunggu saja Lin Pan Pan, aku pasti buat ayahmu menghajar kamu. Juga si palsu ini. Ada apa? Tolong bayar parkirnya. Oh, baik. Kenapa tiba-tiba mati? Jangan sombong dulu, kakak iparku pasti segera datang. Nanti kalian minta ampun, terlambat. Aku tunggu saja. Aku mau lihat seorang sopir. Bagaimana dia bisa mengancam aku dan putri kesayanganku. Dasar jalang, jangan salahkan aku tidak memperingatkanmu. Kau memang salah sasaran. Suamiku itu hanya sopir miskin. Pura-pura jadi Direktur Lin, pasti untuk menipu orang sepertimu. Mata duitan, gadis kecil yang terperangkap. Aku tidak percaya.
Kalian semua satu komplotan. Semua ingin menghalangiku menikah dengan orang kaya. Ibu naik derajat karena anak. Ayah, karena wanita ini tidak percaya kau adalah presiden Wijaya Group yang asli. Lebih baik kau tunjukkan izin usaha dan juga KTP padanya. Su Fanru, lihat baik-baik KTP ini dan nama foto di izin usaha. Apa tidak bisa membuktikan bahwa ayahku adalah presiden Wijaya Group yang asli? Lin Siwan, ayah anak di perutmu itu adalah sopir palsu. Terus kenapa? Lin Panpan dengan kekayaanmu memalsukan izin usaha dan KTP pasti mudah banget. Tipu daya murahan seperti ini, kamu pikir aku dan kakakku akan percaya? Su Fanro, Su Guangzong, sayalah Direktur Lin yang asli. Siapa yang berani membuat kalian berlaku tidak sopan pada putriku? Direktur Lin marah. Kakak beradik ini pasti celaka. Kamu ini pengganti saja, kenapa tidak tahu diri? Kakakku sekarang sedang hamil anak Direktur Lin, dia jadi kesayangannya. Kamu malah tidak merayunya, tapi malah merayu yang tidak berharga. Buat apa? Kamu ini tidak tahu diri, nanti kalau aku sudah menikah dengan keluarga Lin, jadi ibu tirimu, kamu tunggu saja, aku akan menikahkanmu dengan bujangan tua di desa, biar dia mengajarimu sopan santun. Jangan Kak, menurutku anak tirimu ini cantik juga, mending serahkan padaku. Lagi pula kita tidak sedarah, siapa ajar juga sama saja. Kamu mau apa? Lepaskan. Su Guangzong, dasar sampah sepertimu mau menikahiku? Tidak akan pernah, bahkan di kehidupan selanjutnya. Guangzong? Lin Panpan, kamu ini tidak berharga berani menyakiti adikku. Diam. Panpan adalah putri kesayanganku, bukan barang tidak berharga. Lagi pula, hampir semua orang di kota utara tahu, saat Panpan berusia 5 tahun, aku sudah melakukan vasektomi demi merawatnya lebih baik. Aku ingat itu. Saat itu setelah Direktur Lin vasektomi, dia diwawancarai wartawan. Wartawan bilang dia adalah ayah teladan zaman baru. Tapi Direktur Lin sudah tidak bisa punya anak lagi. Anak di perut Su Fanro itu dari mana? Mungkin benar dari sopir itu? Tidak mungkin. Kalian semua bohong. Ambilkan koran dulu waktu aku diwawancara, tunjukkan padanya. Baik, Direktur Lin. Ini tidak mungkin. Ayah, kenapa ayah tidak bilang dari awal soal ini? Panpan ayah juga tidak ingin membebanimu, kamu tahu sendiri. Tapi ayah begitu ayah tidak akan punya anak lagi. Panpan seumur hidup ayah punya kamu seorang putri sudah cukup. Terima kasih ayah. Sudah, jangan nangis. Sudahlah, Lin Panpan kamu di sini dengan si palsu ini pura-pura mesra ayah dan anak. Itu kan cuma koran palsu, aku tidak percaya. Benar, aku memang laki-laki. Bagaimanapun kakak iparku memanjakan. Lin Panpan si bocah ini pasti tetap ingin punya anak laki-laki untuk mewarisi bisnis keluarga. Mana mungkin dia mau vasektomi? Kalian kakak adik Su satu sama lain saling bodoh. Lin Panpan, jangan sombong dulu percaya atau tidak begitu. Anak laki-laki di perutku lahir harta keluarga, Lin tidak akan ada bagianmu lagi. Baik Su Fanro, aku juga sudah menduga kamu tidak percaya. Makanya hari ini sengaja ku bawa 2 pembantu yang dulu bersamamu menghinaku ke sini. Biar mereka mengenali siapa ayahku. Apa yang tahu 2 pembantu? Salam Nona. Salam Direktur Lin. Apa? Ini Direktur Lin, dia Direktur Lin. Mustahil, bagaimana mungkin dia Direktur Lin? Kak, bagaimana ini? Kita salah. Kakak adik Su menghina putriku mengaku sebagai keluarga Lin. Kalian pikir bagaimana harus diselesaikan? Nona Shu, ini Tuan Wijaya. Bukankah kau hamil anaknya? Bagaimana bisa tidak kenal? Baiklah, kalian berdua bajingan.
Baru saja bilang bergantung padaku, lalu dibeli oleh bajingan Lin Pan itu disuap. Aku rasa kalian memang layak dipukul. Bukan, Nona Shu. Kami sudah bekerja di keluarga Lin selama belasan tahun. Mana mungkin tidak kenal Tuan Wijaya? Nona Shu, jangan-jangan anak yang kau kandung bukan benar-benar anak Tuan Wijaya? Apa yang kau omongkan? Anak dalam perutku bukan Tuan Wijaya, siapa lagi? Lin Pan, jangan kau kira dengan menyuap dua pembantu rendah ini bisa membuat kakakku curiga bahwa suami kakakku adalah sopir, lalu menggugurkan anak ini. Aku rasa menghadapi kalian brengsek seperti ini harus memanggil polisi. Tunggu apa lagi? Segera lapor polisi. Lapor polisi, lapor saja. Pacarku adalah Presiden Wijaya Group. Apa yang perlu ditakutkan? Jangan lapor polisi. Kak, kau lupa. Aku setengah bulan lalu berjudi di desa. Nanti polisi datang, kalau mereka kenali dan tangkap aku, bagaimana? Jangan lapor polisi. Segera lapor polisi. Aku ingin mereka dipenjara seumur hidup. Lin Pan kau... Nona besar. Pan. Tuan Wijaya, akhirnya kau datang. Syukurlah suami kakakku sudah tiba. Kalian tunggu saja. Tuan Wijaya. Apa? Pak Wijaya ngapain? Cepat berdiri. Kakak ipar, mereka semua menganiaya kakakku. Jangan lepaskan mereka. Siswan. Sekarang aku dan anak perempuanku berdiri di sini. Aku ingin lihat bagaimana caramu tidak melepaskan kami. Ini Pak Wijaya loh. Mana berani aku membuatnya malu. Chu Fan Rou dan adiknya, dua orang bodoh itu, benar-benar mau membunuhku. Tidak berani. Pak Wijaya, menurutku mereka sama sekali tidak menganggapmu. Mending patahkan kaki pengganti rendahan ini, lalu usir Pan Wijaya dari rumah. Ya berani melawan Pak Wijaya, benar-benar tidak tahu diri. Ini Pak Wijaya loh. Tidak mungkin Pak Wijaya, kamu bohong kan? Bukankah kamu bilang asal aku jadi pacarmu, kamu akan menikahiku dan menjadikanku Nyonya Rumah Wijaya? Masa Nyonya Rumah? Siswan? Aku benar-benar salah lihat kamu. Istri, jangan pukul terus. Jangan panggil aku istri. Berani-beraninya pura-pura jadi Pak Wijaya cari selingkuhan. Tunggu saja, aku akan bawa anak-anak dan ceraikan kamu. Istri, jangan pergi. Masalahnya tidak seperti yang kamu kira. Pak Wijaya, jangan pergi. Aku tahu. Kamu pasti karena tidak mau membocorkan rencana mencari pengganti. Sengaja berbohong mengaku sebagai sopir, benar kan? Berhenti. Siswan, kamu pura-pura jadi ayahku cari selingkuhan. Kalau tidak jelaskan, jangan harap bisa pergi. Bicara. Aku mau lihat bagaimana kamu berdalih. Akhirnya adegan ini selesai. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa menjelaskan dengan baik. Tim pengacara Wijayaku bukanlah tim yang mudah dikalahkan. Kakak. Tuan Wijaya, bagaimana kau bisa memukulku? Aku mengandung anakmu. Nona, aku tidak bersalah. Bukan aku yang ingin menyamar sebagai Tuan Wijaya. Perempuan ini yang gila. Begitu melihatku langsung memanggil Tuan Wijaya. Dan adik laki-lakinya itu, bagaimanapun dijelaskan tidak mau dengar. Tuan Wijaya, jangan pura-pura lagi. Perayaan ulang tahun hari ini. Semua orang di sini adalah keluarga sendiri. Akui saja status direktur utamamu yang mulia. Tidak ada salahnya. Diam, Chu Fan Rou. Apa kau tidak mengerti perkataan? Tuan Wijaya, ini salahku. Jangan marah.
Ayah, Sufanro ini benar-benar tergila-gila ingin menikah dengan keluarga kaya. Sudah seperti ini, masih bodoh mengira sopir Shisuan adalah kamu. Aduh. Karena kau tidak mengaku sebagai Tuan Wijaya, berarti kau menyamar sebagai Tuan Wijaya, menipu kakakku untuk berpacaran denganmu. Hari ini jika kau tidak memberikan 50 juta sebagai kompensasi untuk keluarga Shu kami, jangan berpikir masalah ini akan selesai dengan mudah. 50 juta. Mana bisa aku keluarin sebanyak itu? Tidak bisa, aku harus cari cara menenangkan kakak adik Shu Fanru. Roro, cepat suruh adikmu berhenti bikin onar. Kamu tadi benar. Akulah Presiden Lin yang asli. Presiden Lin. Aku tahu aku tidak salah lihat orang. Aura bangsawan di diri Anda mana bisa digantikan oleh pengganti rendahan itu. Ya Roro. Tapi aku baru saja menerima kabar. Musuh yang baru-baru ini ku buat sudah mengirim orang menyusup ke pesta. Aku ingin di depan umum ini mengakui diriku sebagai Presiden Lin yang asli. Bukankah itu berbahaya? Mengerti, Presiden Lin. Tapi kenapa Lin Panpan tidak mau mengakui kamu sebagai ayah? Roro, kamu pasti juga tahu Panpan tentu saja melindungiku. Makanya dia tidak mengakui identitas asliku. Supaya pengganti di sisinya jadi tameng untukku, ayah ini. Roro, kamu juga tidak ingin anak kita lahir tanpa ayah, kan? Aku janji setelah krisis ini berlalu, aku akan menikahimu sebagai nyonya rumah keluarga Lin. Baik, kalau begitu aku percaya. Sekali lagi, Guangzong kamu ke sini. Mereka lagi merencanakan apa lagi ya? Panpan, jangan takut ada ayah. Ayah tidak akan biarkan siapapun menyakitimu. Nona besar aku juga. Bagus sekali, kakakku tidak tertipu. Aku masih jadi adik ipar Presiden Wijaya Group. Kakak ipar, aku tahu aku tidak salah lihat orang. Aku salah tadi, terlalu gegabah, hampir merusak keharmonisan keluarga sendiri. Syukurlah kamu sadar. Kalian berdua, sekarang minta maaf kepada Presiden Lin dan kepada Nona besar. Apa? Kenapa aku harus minta maaf kepada mereka? Benar, kakak ipar. Perut kakakku masih mengandung anakmu. Mana bisa dia diperlakukan seperti ini? Kamu. Ayah, jangan marah. Aku ingin tahu apa lagi yang mereka rencanakan. Kalian berdua bodoh, tidak mengerti prioritas. Kalian tidak minta maaf, ingin semua orang tahu bahwa akulah Direktur Lin yang asli? Maaf, Lin Panpan, Direktur Lin. Sufanro, minta maaf saja. Siapa yang memberimu keberanian? Berani berkata sinis pada ayahku? Lin Panpan, aku rasa kamu sudah keterlaluan. Ada orang, meskipun memakai jas orang terkaya, tetap tidak bisa menutupi aura miskin itu. Hahaha, kalian benar-benar sudah di ujung tanduk, tapi tidak mau bertobat. Direktur Lin, mereka ini tidak pintar, jangan ambil pusing dengan mereka. Direktur Lin. Panggil aku Shisuan. Aku hanya sopir di samping Direktur Lin. Baik, Siswan. Kakak ipar, jangan marah. Kakakku hanya pelupa. Lin Panpan, jangan sombong. Setelah pesta ini, aku punya cara untuk menghabisimu. Kenapa harus menunggu setelah pesta, Sufanro? Biarkan aku menebak. Jangan-jangan Shisuan baru saja memberitahu kalian bahwa dialah Direktur Lin yang sebenarnya, hanya tidak ingin menunjukkan identitasnya di depan umum. Jadi kamu dan adikmu langsung percaya? Iya, terus kenapa Lin Panpan? Barusan ayahmu sudah setuju denganku. Asalkan aku dan Guangzong bisa memerankan adegan ini dengan baik, dia akan menikahiku. Lin Panpan. Nanti gua punya cara untuk menghajar lo. Bagus, berani kau tidak sopan pada putriku. Hei, orang, pukul dia sampai sadar. Baik, Pak Lin. Panpan, kamu tenang saja. Orang-orang yang mengganggumu, ayah tidak akan membiarkan satupun lolos. Kak, tolong aku. Guangzong, berani kau pukul adikku, percaya atau tidak, dengan satu kata dari pacarku, kau bisa kehilangan segalanya. Oh, Siswan? Aku mau lihat bagaimana kau bisa membuatku kehilangan segalanya.
Pak Lin, jangan dengar omongan wanita gila ini. Mana aku punya kemampuan segitu? Pak Lin, adikku hampir dipukul mati oleh mereka. Kau masih main sandiwara apa? Dan kau, Lin Panpan, hari ini kalau Guangzongku kenapa-napa, aku buat kau hidup lebih buruk dari mati. Su Fanro, diam. Kau dan adikmu mau mati sendiri, jangan seret aku. Shishuan, tidak kelihatan ya, sampai di ambang maut kau masih bisa main-main dengan tipu daya dua sisi seperti ini. Sejujurnya, Shishuan, aku sudah melaporkan ke polisi atas tuduhan penipuan untuk meminta data pribadimu. Aku beri kau satu kesempatan lagi. Katakan pada mereka, siapa di antara kau dan ayahku yang benar-benar Pak Lin. Kalau tidak, begitu arsip dari polisi keluar, sudah terlambat untuk mengaku. Fanro, Guangzong, maafkan aku. Aku telah membohongi kalian. Sebenarnya aku hanyalah sopir biasa, bukan Pak Lin. Apa? Pak Lin, aku tahu kamu takut pada pengganti, membahayakan diri sendiri jika ketahuan. Tapi perutku masih mengandung anakmu. Bagaimana kau bisa membohongi aku? Iya kakak, kita kan satu keluarga. Siapa yang satu keluarga dengan kalian? Aku benar-benar bukan Pak Lin. Xu Fanru, Xu Guangzong, dan Shishuan juga begitu. Kalian pasti sudah paham apa sebenarnya kebenaran, kan? Lin Panpan, jangan kira aku tidak tahu. Apa rencana jahatmu? Bukankah kau ingin membuatku percaya bahwa yang kau kandung adalah anak sopir, supaya kau bisa mengusirku dari sisi ayahmu? Kakak, aku dengar kalian orang kaya, suka menguji orang lain. Tenang saja kakak, meskipun kau hanya seorang sopir, aku dan kakakku pasti akan bersamamu dalam susah. Aku benar-benar bukan Pak Lin. Pak Lin, jangan berpura-pura miskin lagi. Yang aku cintai adalah dirimu, bukan statusmu. Xu Fanro, kalau begitu ingatlah ucapanmu hari ini. Tentu Lin Panpan, aku pasti menjadi ibu tirimu. Apa yang kau omongkan? Meskipun semua wanita di dunia mati, aku tidak akan menikahi wanita jahat sepertimu. Masuk keluarga Lin, jadi ibu bagi Panpan. Dasar orang miskin, kau benar-benar ketagihan berpura-pura jadi Pak Lin. Kau pikir kau pantas? Diam. Lihat saja dirimu sendiri. Pengecut palsu ingin menikahi kakakku? Dua orang ini gila, berani menghina Pak Lin seperti ini. Kalian. Ayah, jangan banyak bicara dengan mereka. Langsung suruh orang bawa mereka ke polisi. Aku ingin mereka menuai akibatnya. Lin Panpan, jangan sok jago di sini. Aku sedang mengandung adik laki-lakimu sendiri. Ayahmu belum bicara. Berani kamu mengirim kami ke kantor polisi? Ya, kakak ipar Lin Panpan ini jelas tidak menganggapmu. Shishuan, anak selingkuhanmu berani memfitnahku. Sudahlah, bahkan berani membiarkan mereka mengganggu Panpan. Apa kamu tidak tahu? Orang yang mengganggu putriku, apa akibatnya? Diam, bukankah sudah kukatakan padamu? Aku benar-benar bukan direktur Lin, kakak beradik ini bodoh ya. Supirnya sudah mengaku menipu mereka. Mereka tetap tidak percaya. Kalian tahu apa? Suamiku, Lin tidak mengakui identitasnya demi kepentingan yang lebih besar. Benar, tunggu sampai kakak iparku mendapatkan kembali identitasnya. Kita akan membuat kalian bangkrut dan jadi pengemis satu persatu. Shishuan, kakak beradik selingkuhan yang kamu cari ini bicaranya besar juga. Semuanya. Mereka itu gila, kata-kata itu dari mereka bukan urusanku. Kakak ipar, kamu terlalu penakut. Hari ini ada acara ulang tahun perusahaanmu. Apa yang tidak berani kamu akui? Kakak ipar, cepat bicara dong. Jangan sampai mereka menangkap aku dan kakakku ke kantor polisi. Kalau tidak, anak kandungmu nanti besar tidak bisa ikut ujian pegawai negeri. Iya sayang, demi anak cepat tunjukkan identitas direktur utamamu, membutakan mata orang-orang yang tidak tahu diri ini. Laporan Nona sudah keluar. Xu Fanru, Xu Guangzong. Aku sudah tahu kalian bodoh sekali, tidak akan percaya. Jadi sebelum datang aku menyuruh rambutku dan Shishuan diambil untuk tes DNA. Sekarang laporannya sudah keluar. Lihat sendiri. Lin Panpan, kamu pikir kamu dan Pak Lin membuat laporan DNA palsu aku akan percaya?
Su Fanru, otakmu isinya air ya? Begitu saja masih tidak percaya? Iya, Suvanro, kamu benar-benar tertipu. Akulah ayah asli Panpan. Diam kamu, ada urusan apa kamu si palsu? Apa yang kalian lakukan? Aku bilang kakak iparku adalah Tuan Lin yang asli, berani-beraninya kalian memukulku demi si palsu ini. Percaya tidak? Aku panggil kakak iparku memecat kalian satu persatu. Jangan bicara lagi, Su Fanru, Su Guangzong. Aku benar-benar bukan Tuan Lin kalian. Bagaimana baru percaya? Aku mengerti. Pasti karena aku menolak menggugurkan anak yang kau suruh. Jadi kalian berdua, ayah dan anak bersekongkol, berpura-pura menipuku, ingin membuatku percaya kau sopir menggugurkan anak. Benar-benar bukan Su Fanru. Percayalah padaku, sekali ini cepat minta maaf pada Nona Besar dan Tuan Lin. Mungkin mereka masih bisa melepaskanmu. Kakak ipar, pura-puramu sangat mirip. Aku bilang padamu, selama anak dalam perut kakakku masih ada, jangan harap bisa melepaskan kami. Posisi nyonya rumah keluarga Lin, kakakku pasti mendapatkannya. Dua orang ini gila, uang hamil anak seorang sopir masih ingin jadi nyonya rumah keluarga Lin. Nona Besar, ini bukan salahku lagi. Aku sudah bilang, mereka tidak percaya. Pak Lin, jangan berpura-pura. Benar si tua, kamu tidur dengan kakakku, jadi harus bertanggung jawab. Xishuan. Sepertinya kedua orang ini diberi santet olehmu ya? Siswan, semua ini gara-gara kamu. Kalau tidak bisa memulihkan nama baikku, aku tidak akan mengampunimu. Su Fanru, Su Guangzong, kali ini aku benar-benar tidak bohong. Lin Panpan, buang saja harapanmu. Jangan bicara soal laporan tes DNA, bahkan kalau kamu bawa ahlinya ke sini untuk tes langsung, itu hanya akan membuktikan bahwa kamu dan ayahmu yang tidak bertanggung jawab telah menyuap mereka. Kalian sungguh tidak bisa disembuhkan. Kamu si palsu, minggir, Lin Panpan. Kalau ayahmu berani tidak bertanggung jawab, aku akan mempostingnya di internet, membuat malu Wijaya Group kalian. Semua orang di sini bisa menjadi saksi untuk aku dan kakakku. Su Guangzong, jangan bicara soal posting di internet. Bahkan kalau ke pengadilan, dengan anak di perut kakakmu, anak sopir, kamu tidak akan bisa menggoyahkan Wijaya Group sedikit pun. Iya, katanya kakakmu hamil anak sopir. Kenapa kamu memaksa menyalahkan Pak Lin? Masih malu-maluin minta kami jadi saksi mereka. Iya, kalau aku jadi mereka, sekarang juga akan berlutut minta maaf pada Pak Lin dan Nona Lin. Mungkin Pak Lin dan Nona Lin akan memaafkan mereka. Kak, kenapa semua orang ini berdiri di pihak Lin Panpan? Jangan-jangan kita benar-benar tertipu? Tidak mungkin. Kamu lupa atas hadiah yang dibelikannya untukku. Semuanya edisi terbatas global. Mana mungkin seorang sopir bisa membelinya? Iya juga. Lin Panpan, kamu harus tahu ayahmu. Tidak akan membiarkan Wijaya Group punya sedikit pun gosip. Asal kamu setuju, pernikahanku dengan ayahmu, aku janji tidak akan mengungkit masa lalu dan akan memperlakukanmu dengan baik sebagai anak tiri. Lin Panpan, mengalahlah. Setelah anak laki-laki kakakku lahir, kamu punya adik laki-laki yang akan menjadi pelindungmu di masa depan. Putriku, bukan urusan kalian untuk melindungi dari dua sampah seperti kalian. Hei si palsu, kamu benar-benar terhanyut dan menganggap Lin Panpan sebagai putri? Atau kalian di permukaan adalah ayah dan anak? Sebenarnya, Kalian, Aka, kamu tidak apa-apa? aku tidak apa-apa. Lin Panpan, jelas-jelas kalian ayah dan anak bersekongkol dan berani memukulku? Nona Besar, kantor polisi sudah mengirimkan arsip pribadi siswan yang Anda minta. Su Fanru, ini arsip pribadi Siswan. Lihat baik-baik. Kali ini bukti kejahatan Siswan sudah jelas. Su Fanru, masih mau menipu diri sendiri? Siswan, beraninya kamu sekali dan lagi menipuku dan adikku. Su Fanru, tenanglah. Kau masih mengandung. Jangan main tangan. Apa salahku ini? Sampai mengandung anak supir rendahan. Dasar supir busuk, membuatku malu besar. Hari ini aku akan membunuhmu, pembohong ini. Apa urusannya denganku? Kakakmu yang memanggilku Direktur Lin dulu. Dia yang mendekat, masak aku tolak?
Lagi pula aku sudah banyak mengeluarkan uang untuk kakakmu. Sekarang kamu meremehkanku karena aku sopir, mau putus, tidak kembalikan uang, tidak bisa. Kamu masih berani bicara soal uang? Aku kira kakakku dapat pria kaya, sampai rumah di kampung dijual, datang merantau ke sini. Tapi pas sudah di depan pintu, tahu kamu itu palsu. Pan-pan, aku salah. Aku tertipu oleh Shiswan, kesurupan setan. Maafkan aku. Kalau perlu aku gugurkan saja. Persahabatan kita mulai lagi, oke? Benar Nona, kamu bantu kami mengungkap siswan yang palsu. Pasti kamu masih anggap kakakku teman. Tidak ingin dia tertipu. Nah ini pas, kakakku gugurkan kandungannya. Bapakmu operasi penyambungan saluran, lalu menikah dengan kakakku. Lalu kakakku melahirkan adik laki-laki untukmu. Kali ini pasti keturunan keluarga Lin. Ah Pak Lin, jangan marah. Lihat kakakku pinggulnya besar. Pasti bisa melahirkan anak laki-laki untukmu. Nanti keluarga Lin punya penerus. Keluarga Shu ini benar-benar tidak tahu malu. Benar. Tutup mulut kotormu. Semuanya, dengan ini saya umumkan saya, Lin Xiuan, seumur hidup hanya punya satu anak, yaitu putri saya, Lin Panpan. Dia juga satu-satunya pewaris Wijaya Group. Direktur Lin benar-benar sangat menyayangi putrinya. Ayah iri banget sama Nona, punya ayah sebaik ini. Panpan, karena mereka yang menyakitimu. Maka terserah padamu bagaimana menangani mereka. Ayah dukung kamu. Pan-pan, aku tahu. Pasti di hatimu masih menganggapku sahabat baik. Semua ini karena sopir sialan itu. Hal-hal yang terjadi di villa itu. Sebenarnya aku tidak mau. Semua ini dia yang memaksaku. Benar Pak Lin, Nona, biang kerok semua ini adalah sopir ini. Shu Guangzong, kau menuduh sembarangan? Dasar perempuan murahan. Padahal kau sendiri yang iri pada Nona. Berani-beraninya kau menyalahkanku. Ah, Pan-pan. Diam, Su Fanro. Sejak hari itu, saat kau lukai wajahku dengan gelas anggur, rasa kasihan yang dulu kumiliki padamu, dan bantuan yang kuberikan menjadi penyesalan terbesarku. Su Fanro, kau berani melukai putriku. Aku juga akan membuatmu merasakan rasa wajah terluka. Pegang dia. Pak Lin, Pak Lin. Tidak, wajahku tidak boleh rusak. Jangan. Ayah, hentikan. Pan-pan. Menghadapi orang jahat seperti ini tidak boleh lemah hati. Ini semua salah ayah. Seandainya ayah tidak pergi ke luar negeri, kamu tidak akan hampir cacat wajah. Ayah tidak menyalahkanmu. Orang sampah seperti mereka tidak perlu repot-repot sendiri. Hukum tidak akan melepaskan mereka. Betul, sampah. Masuk penjara dan makan nasi bui. Maaf Nona, kami mohon, ampuni kami. Nona, kami juga dipaksa oleh Nona Shu, baru berani menyakitimu. Terpaksa. Kalian berdua, sejak bekerja di keluarga Lin, aku rasa tidak pernah memperlakukan kalian dengan buruk. Tapi kalian, hanya karena salah mengenali Shu Fanro, yang hamil anak laki-laki ayahku, kalian menjadi kaki tangannya dalam menyiksaku. Sungguh tidak termaafkan. Kalian semua akan oleh Nona dengan tuduhan penganiayaan dimasukkan ke kantor polisi, menerima hukuman berat sesuai hukum. Jangan, Nona. Kami benar-benar tidak akan berani lagi. Tidak, Pan-pan. Aku tahu kau paling baik hati. Aku sungguh sadar salahku. Aku bersumpah, asalkan kau tidak melapor polisi, aku akan bekerja keras membalas budi padamu. Juga aku. Nonaku mohon beri aku kesempatan untuk bertobat. Su Fanro. Shu Guangzong. Aku lihat kalian bukan sadar salah, tapi sadar kalian akan celaka. Nona, jangan dengarkan mereka berdua ini, kakak beradik yang tidak tahu malu itu bicara omong kosong. Aku juga tergoda oleh Shu Fanro. Kalau tidak, aku hanya seorang sopir. Bahkan jika kau beri aku 100 nyali, aku tidak berani berpura-pura menjadi Pak Wijaya.
Kalau bukan karena Shu Fanro mencari sopir Pak Wijaya, tidak akan ada banyak masalah. Siswan, kau sekarang ingin membersihkan dirimu. Kau menipuku di ranjang saat kau bilang dirimu adalah Pak Wijaya. Kenapa tidak bilang? Shu Fanro, kau tidak malu bertanya? Kalau bukan karena dirimu sendiri yang serakah dan suka kemewahan, dan ingin melahirkan anak, menjadi nyonya keluarga Wijaya bisa tertipu olehku. Berkaca dulu, lihat dirimu sendiri. Kamu pikir kamu layak membawa adik bodohmu itu menjadi nyonya rumah Wijaya? Kamu? Nona, kenapa kau memukulku? Siswan, apa yang membuatmu merasa tidak bersalah? Bahkan jika Shu Fanro serakah dan suka kemewahan, itu bukan alasanmu untuk berpura-pura menjadi ayahku. Alasan untuk menipu dan membohongi. Benar juga, menipu itu salah. Iya, Lin Pan. Aku sudah bilang semua ini biang keroknya adalah dia. Cepat lepaskan aku dan kakakku. Apa yang buru-buru? Kalian tidak ada yang bisa kabur. Pak Lin. Pak Lin. Saya mohon, ingatlah karena saya sudah jadi sopir Anda puluhan tahun, lepaskan saya sekali ini. Siswan, kalau masalah lain, saya masih bisa maafkan kamu, tapi kali ini karena penipuanmu telah menyakiti anak perempuanku, tidak ada lagi ikatan lama. Berani menyakiti putri kesayangan Pak Lin, saya rasa dia pantas mendapatkannya. Tidak, kalian ayah dan anak tak berhak masukkan saya ke penjara. Lagi pula saya bilang, itu Shu Fanro dan Shu Guangzong. Yang otaknya bermasalah, salah sangka saya adalah Pak Lin, dan saya cuma takut memprovokasi mereka, jadi saya ikut saja. Siswan dasar binatang, brengsek. Saya sesali kenapa percaya padamu dan hamil anakmu. Apa urusanku? Saya bilang suruh kamu gugurkan. Lagi pula saya sudah punya anak laki, tidak butuh. Kamu sendiri yang tidak mau. Menurut Siswan begitu, Pak Lin dan yang lain lapor polisi. Siswan menipu memang kurang bukti. Ya mungkin ditahan pun akan dibebaskan. Kamu. Siswan, kamu benar-benar seperti Shu Fanro. Tidak kapok sebelum kena batunya. Lin Pan, apa maksudmu? Muka saja lihat, kan tahu? Berani dia? Ini 60 juta. Ini bagaimana kau bisa punya semua ini? Siswan, tidak ada rahasia yang tidak terbongkar. Sejak aku tahu Shu Fanro selingkuh denganmu, aku terus menyelidiki. Benar saja, aku temukan kau bulan-bulan ini demi membeli barang mewah untuk Shu Fanro. Bukti kuat penggelapan dana Wijaya Group sebesar 60 juta. Siswan, aku pikir ini cukup bikin kau mendekam di penjara seumur hidup ya. Habis. Ini benar-benar habis. Sopir ini benar-benar berani. Berani menggelapkan dana 60 juta. Kalau Wijaya Group melapor polisi, dia pasti dipenjara seumur hidup. Siswan, kau dapatkan juga balasannya hari ini. Ini balasan atas penipuanmu padaku. Hahaha. Betul, akhirnya ada keadilan. Kalian berdua, kakak beradik yang tidak tahu terima kasih. Kalau bukan karena menghabiskan uang untuk kalian, mana mungkin aku menggelapkan dana. Kembalikan uang itu sekarang juga, kalau tidak aku hancur. Apa hakmu, Siswan? Barang mewah dan uang itu kau berikan padaku dengan sukarela. Aku tidak memaksamu. Betul, kau penipu yang pura-pura kaya. Berani minta uang pada kami, aku bahkan belum minta padamu kerugian masa muda kakakku dan kompensasi mental. Kalian. Shu Fanro, Shu Guangzong, jangan sombong dulu.
Shishuan menggelapkan dana Wijaya Group kita. Tidak bisa lari. Uang yang kalian terima darinya, baik uang maupun barang mewah, akan kutuntut kembali. Biar kalian tidak mendapat sepeser pun. Pan-pan, kumohon. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku benar-benar sadar akan kesalahanku. Ya, Lin Pan Pan tidak, Nona Lin. Ku mohon bermurah hati ampuni kami berdua, kakak beradik yang malang ini. Aku benar-benar sadar akan kesalahanku. Aku benar-benar sadar akan kesalahanku. Apa kalian tidak membawa mereka pergi? Aku tidak mau melihat mereka lagi. Baik. Ku tidak pergi, Lin Pan Pan. Jika aku harus duduk di penjara, Ayahmu juga tidak akan lolos. Apa yang dikatakan siswan ini? Dia menggelakkan 60 juta dana publik. Bagaimana mungkin Direktur Lin ikut di penjara bersamanya? Benar-benar khayalan. Siswan, apa yang kau katakan? Direktur Lin, aku jadi sopirmu puluhan tahun. Iya, Kadi, aku tidak punya bukti tentangmu, aku tidak akan berani mengatakan ini. Shishuan, apa maksudmu? Nona, sebenarnya aku tidak ingin membuat masalah, jadi sebesar ini kamu yang cari masalah. Memaksaku sampai harus buka-bukaan. Siswan bicara begitu yakin. Jangan-jangan dia benar-benar memegang bukti tentang Direktur Lin? Siswan, jangan asal menuduh aku, Lin Xuan. Berjalan lurus dan duduk tegak, tidak gentar dengan ancamanmu. Lin Xuan, kau bicara enak. Bukankah kau demi keuntungan selangit menyetujui pembangunan kompleks perumahan di lahan tercemar berat? Ya ampun, ternyata Direktur Lin orang seperti itu. Begitu banyak orang tinggal di lahan beracun dan tercemar. Ayah dan anak ini menggunakan uang haram. Pasti akan mendapat balasannya. Shishuan, kamu bicara tanpa bukti. Jangan coba-coba memfitnah ayahku. Kalau berani, tunjukkan buktinya. Lihat, ini Lin Xuan. Bukti pelanggaran proyek. Di dokumen ada stempel khusus Direktur Lin. Tidak bisa dipalsukan. Lihat semua. Lihat semua. Lihat semua. Direktur Lin ini benar-benar Tidak menganggap nyawa pembeli rumah. Ya, dengan karakter seperti Direktur Lin. Bagaimana kami bisa tenang bekerja sama dengan Wijaya Group? Bagaimana, Direktur Lin? Kalau kamu ingin aku tidak melaporkanmu, serahkan saja posisi Presiden Direktur padaku. Siswan, kamu bermimpi. Ayah, kamu tidak apa-apa. Lin Pan Pan, Lin Xuan, kalian pantas mendapatkannya. Kalau tahu diri, segera serahkan posisi presiden direktur, biar suamiku yang duduk. Benar, iparku. Dialah yang paling cocok menjadi presiden Wijaya Group. Chu Fan Ru, bukankah tadi kamu bersama adikmu? Memaki-maki aku pantas mendapatkannya. Kenapa sekarang memanggilku suami? Apa tidak jijik dengan sopir kumuh ini yang tidak sepadan dengan sarjana sepertimu? Sayang, tadi aku bersikap seperti itu hanya akting untuk menipu Lin Pan Pan yang bodoh itu supaya dia memaafkanku. Lagi pula, demi anak kita aku tidak boleh kenapa-napa. Iya, kakak ipar lagi pula. Istri tuamu itu bukankah dia juga akan menceraikanmu dan membawa anak? Kebetulan kau bisa menikahi kakakku. Nanti setelah kakakku melahirkan, kau akan punya anak di usia tua. Hehehe, baiklah Roro, asal kau tenang ikut aku. Setelah aku jadi direktur Wijaya Group, pastinya aku tidak akan mengecewakan keluarga Shu.
Terima kasih kakak ipar, aku tahu kakakku punya selera yang bagus dalam memilih pria, hahaha. Shisuan, kau bicara terlalu cepat, lagi pula kau hanyalah seorang sopir bahkan jika ayahku memberikan posisi direktur padamu. Apakah kau bisa bertahan? Wah, Lin Panpan masih keras kepala. Jika kau benar-benar peduli pada ayahmu, suruh ayahmu segera serahkan posisi direktur Wijaya Group. Atau aku akan suruh kekasihku membawa bukti dan melaporkan. Nanti ayahmu mungkin akan mati. Kau. Lin Panpan, kau masih marah? Tenang, kakak iparku tidak bisa mengelola, bukankah masih ada aku? Aku pasti akan mengelola Wijaya Groupmu dengan baik. Kalian bermimpi. Wijaya Group adalah hasil kerja keras seumur hidupku. Aku tidak akan pernah menyerahkannya kepada kalian, para bajingan. Pak Lin, ini bukan urusanmu. Kalau aku jadi kamu, sekarang tanda tangani perjanjian saham ini. Kalau tidak, begitu kau masuk penjara, penghuni yang marah itu pasti akan menghajarnya. Ayah, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Itu Lin Panpan. Dulu kau berani meremehkanku. Sekarang kau jadi anak penjahat. Apalagi menikah denganku. Kau bahkan tidak pantas menalikan tali sepatu. Su Guangzong, jangan berani lagi memfitnah nona besar. Akan kucabut lidahmu. Aku bilang, kau hanyalah asisten Lin Panpan. Sekarang dia akan jatuh. Bagaimana kalau begini? Berapa banyak dia memberimu? Aku bayar 2 kali lipat. Bagaimana kalau kau jadi asistenku? Tidak mungkin. Seumur hidupku, aku hanya akan setia pada nona besar seorang. Shisuan Shufanro, jangan bicara terlalu cepat. Siapa bilang? Di tangan Shisuan dokumen yang bisa digunakan untuk mengancam ayahku itu benar? Apa? Ternyata dokumen itu palsu. Keluarga Shu sekarang jatuh. Aku bilang yang di tangan Shisuan dokumen itu palsu sama sekali. Tidak mungkin, ini aku yang menyalin dari komputer. Pak Lin pasti benar. Lin Panpan, jangan-jangan kau pikir dengan kebohongan murahanmu ini kau bisa selamatkan ayahmu? Bahkan jika kakakku dan suaminya percaya, penghuni kompleks perumahan itu tidak akan tinggal diam. Pak Lin, tabungan seumur hidup banyak orang hanya untuk membeli rumah. Kau membangun rumah di tempat yang sangat tercemar. Bukankah itu mencelakakan orang? Bagaimana jika nanti penghuni perumahan itu terkena penyakit mematikan? Gimana? Menurutku, Pak Lin demi uang haram sama sekali tidak menganggap nyawa manusia. Dia tidak pantas menjadi direktur Wijaya Group. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Percayalah padaku, semuanya. Aku Lin Xuan dengan reputasiku selama bertahun-tahun di bisnis bersumpah. Aku benar-benar tidak korupsi atau menerima suap. Mereka semua memfitnahku. Siapa yang percaya, semua bilang Lin Xuan mundur, Lin Xuan keluar dari Wijaya Group. Bagaimana Lin Panpan, kalau kau pintar, kau segera nasihati ayahmu yang bodoh itu untuk segera menandatangani perjanjian. Nanti saat kau jatuh miskin, mungkin aku sedang baik hati akan memberimu makan. Shisuan, setidaknya kau jadi sopir ayahku selama bertahun-tahun, masa kau tidak tahu nomor kontrak dan tidak bisa membedakan asli palsu? Apa kontrak ini bermasalah? Apa? Tidak mungkin. Kakak ipar, coba lihat lebih teliti. Di kontrak ini, tulisan Wijaya ternyata kurang 1 goresan. Kontrak Wijaya mana mungkin membuat kesalahan bodoh seperti ini? Mungkinkah Pak Lin benar-benar difitnah?
Ini sungguh aneh, kontrak penting kok bisa salah. Siswan, kamu sangat teliti. Aku sudah tahu kamu akan bertindak nekat. Kontrak palsu ini adalah umpan yang kuberikan padamu. Tak kusangka kau benar-benar menyalinnya. Pan-pan. Syukurlah kau sudah bersiap-siap. Kalau tidak, Ayan akan ditipu oleh Siswan, orang keji itu, dan tidak tahu apa-apa. Tidak mungkin. Kontrak tulisan kurang 1 goresan. Tapi stempel ayahmu kan masih ada, yaitu Lin Pan-pan. Kenapa tulisannya kurang 1 goresan? Ini pasti trik kalian setelah berbuat curang, untuk menghadapi saat ketahuan, kan? Perkataan Xu Fanrou juga ada benarnya. Xu Fanrou, Siswan, aku peringatkan kalian memfitnah akan ada konsekuensinya. Semua lihat, Pak Lin panik. Kelihatannya benar ditebak kakakku. Kalian benar-benar badut. Siswan, sudah kubilang, dokumen ini aku palsukan. Tidak percaya? Lihat saja, nomor stempel resmi sama sekali tidak cocok. Ya, tanggalnya tahun 2023, tapi nomornya tahun 2020. Nomor di kontrak ini juga palsu. Kenapa nomor ini palsu lagi? Kakak ipar, kamu tidak teliti juga ya? Betul. Diam. Apa perlu kalian ajari aku? Aku sampai di titik ini bukankah karena kalian yang menyusahkan aku? Siswan, perbuatanmu sekarang sudah terbukti bersalah, asal kau menyerahkan diri dan mengakui kejahatanmu pada polisi. Masih ada kesempatan untuk kembali. Benar, Siswan. Jangan terus salah. Kenapa semua laki-laki kamu presiden direktur Wijaya Group sedangkan aku hanya sopir? Kenapa? Iya, apa sopir bukan manusia, Lin Pan-pan? Kita jadi begini semua karena kamu dan ayahmu yang memaksa. Kalian. Xu Fanrou, kamu dan Siswan benar-benar bukan satu keluarga, tidak masuk satu pintu. Siswan, ayahku mempekerjakanmu dengan gaji. Lagi pula, selama ini sopir-sopir ayahku mendapatkan perlakuan yang baik. Banyak anak muda ingin jadi sopir tapi tidak dapat kesempatan. Hanya karena ayahku ingat masa lalu, dia tetap mempertahankanmu. Kamu. Itulah dia. Ada benarnya kata Nona. Siswan ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Itu loh, jadi sopir untuk bos Lin yang orang terkaya. Aku cari koneksi saja tidak dapat. Dia malah merasa dirugikan. Lin Pan-pan, meskipun dokumen ini palsu, apa masalahnya? Semua pengusaha licik. Aku tidak percaya ayahmu demi uang benar-benar tidak berbuat curang. Kakak ipar, ternyata kamu masih punya rencana cadangan. Lin Siwan, aku sudah menyuruh orang ke Dinas Tata Kota untuk melaporkanmu penggunaan lahan ilegal. Kalian berdua, ayah dan anak, tunggu saja mati. Siswan begitu percaya diri, pasti ada di tangannya bukti kuat korupsi dan suap Bapak Lin. Lalu bagaimana dengan saham yang saya beli di Wijaya? Jangan sampai rugi besar, modal habis. Lin Pan-pan, bahkan jika saya salah orang, kenapa? Sudah kubilang, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Xu Fanrou, Siswan, kalian terlalu cepat bersenang-senang. Ada pepatah yang mengatakan, jika tidak berbuat salah, tidak takut hantu mengetuk pintu. Jangan panik semuanya. Saya, Lin Xiuan, tidak pernah melakukan hal itu. Meskipun ada yang jahat melaporkan, itu hanya akan menjerat diri sendiri. Lin Siwan, jangan sombong, kata temanku, orang dari Dinas Bangunan sudah mengirim orang untuk memeriksa kompleks perumahan yang tercemar berat. Setelah laporan inspeksi keluar, itulah saat kau dan ayahmu runtuh. Saat itu, kau, Nona besar, mungkin lebih buruk dari aku, orang gunung. Lin Pan-pan, begini, aku baik hati, tidak mempermasalahkan perbuatanmu sebelumnya. Saat Wijaya bangkrut, asalkan kau patuh, melayani aku dengan baik, aku akan membawamu pulang ke desa dan memberimu makan. Zhu Guangzhong, berani sekali kau.
Beraninya kau mengincar putriku seseorang. Pegang dia. Baik. Tolong, Bapak Lin, ampun, aku tidak akan berani lagi, mohon jangan pukul lagi. Guangzong. Lin Panpan, kamu sombong banget, kamu cuma berani karena ayahmu yang mendukungmu. Aku juga tidak akan melepaskanmu. Maaf, kalian kakak beradik pasti kecewa, Xu Fanrou. Aku takut yang tidak punya makanan nanti adalah kalian kakak beradik. Lin Panpan, apa maksudmu? Berita terbaru dari stasiun kami. Menurut penyelidikan Wijaya Group, perusahaan terbesar di kota ini, dilaporkan diduga membangun di lahan tercemar berat sebuah perumahan untuk ribuan orang. Mari kita wawancarai petugas dari Dinas Konstruksi yang bertanggung jawab atas inspeksi. Apakah benar ada hal seperti itu? Semuanya, menurut pemantauan Dinas Konstruksi kami. Saat ini perumahan yang kita tempati yang dikembangkan oleh Wijaya Group tidak hanya tidak tercemar, tetapi indeks udara segarnya juga kelas 1. Silakan tinggal dengan tenang. Ini mustahil. Bagus, akhirnya terungkap aku tahu Pak Lin bukan orang seperti itu. Hahaha ya, semua gara-gara Sichuan dan Xu Fanrou bermaksud jahat membuat kita salah paham terhadap Pak Lin. Bagaimana? Sichuan. Apa yang bisa kamu katakan sekarang? Nona besar Direktur Wijaya. Aku salah paham pada kalian, makanya aku melaporkan. Tolong, aku punya keluarga, maafkan aku sekali ini. Sichuan, jangan banyak alasan. Sekarang baru tahu punya keluarga saat kau merayu selingkuhan dan menggelapkan dana. Kau taruh mereka di mana? Sichuan, sampah tidak berguna, aku tidak bisa dipenjara. Harus cari cara lain. Lin Panpan. Aku tahu kau meremehkanku, menganggap aku tidak punya malu. Kalau bukan karena kau menggunakan nama bantuan dana untuk menindas aku, mana mungkin aku menjadi ibu tirimu demi balas dendam menyiksamu? Apa yang dikatakan Xu Fanrou tidak mungkin benar, kan? Lihat dia kasihan. Kalau benar, dia juga tidak ada pilihan. Xu Fanrou, jangan memfitnah di sini. Panpan dulu memohon padaku untuk mendanaimu atas nama Wijaya. Direktur Wijaya, semua tahu kau melindungi anakmu Panpan membunuh. Kau bahkan memberikan pisau, apalagi menindas kakakku. Benar, masuk akal. Kalian tidak percaya? Lihat saja punggungku. Bekas luka ini. Aku dan Panpan sekelas selama 5 tahun. Dipukul olehnya. Lin Panpan, kamu benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa mengandalkan statusmu untuk menindas teman sekelas seperti ini? Iya, menurutku Lin Panpan yang paling pantas ditangkap dan dipenjara. Xu Fanrou, tenang saja. Karena Lin Panpan sudah terlalu keterlaluan jika dia masih berani melaporkanmu ke polisi kami yang pertama. Tidak setuju. Lin Panpan, sekarang semua orang di pihakku, apa yang bisa kau lakukan padaku? Panpan, aku salah. Aku tidak berani melawan lagi, kumohon jangan pukul aku lagi. Putri Wijaya ini terlalu sombong. Betul. Semuanya, lihatlah. Putri Wijaya seenaknya menindas orang. Kalian tidak peduli? Jika anak kalian kelak juga ditindas olehnya, bagaimana? Lin Panpan, jangan terlalu seenaknya. Tuan Lin, meskipun kaya raya, apa gunanya? Putrimu jadi manja dan kejam karena kau.
Kalian bohong sebagai seorang ayah. Aku tidak akan percaya. Putriku akan melakukan hal seperti ini. Syufanru, kamu yakin bekas luka di punggungmu aku yang buat? Tentu. Kalau bukan kau, siapa lagi? Baik, kalau begitu hari ini aku akan menggunakan sebuah video untuk mengungkap wajah aslimu. Pan, terima kasih banyak atas bantuanmu. Kalau tidak, ibuku pasti akan menyuruhku berhenti sekolah untuk dijadikan maharadiku. Lihat bekas luka di punggungku. Itu dari waktu kecil, ibuku memukulku karena aku tidak menjaga adikku dengan baik. Astaga, ibumu tegas sekali. Syufanro. Saat dulu kau datang padaku dengan wajah memelas, untung aku sedang merekam vlog, jadi terekamlah wajah memelasmu itu. Kak, bagaimana? Pan, maaf, aku salah. Tolong maafkan aku sekali lagi ya. Pan. Nona. Syufanro, mau apa kau? Membunuh itu melanggar hukum. Syufanro, lepaskan anakku. Berapapun uang yang kau minta akan kuberi. Tidak, aku tidak mau Wang Lin Pan. Kenapa dunia begitu tidak adil? Kau kaya dan berkuasa, sudahlah. Masih punya ayah yang sangat menyayangimu, sedangkan aku tidak punya apa-apa. Hari ini kau harus mati bersamaku. Pan. Hati-hati, Nona. Nona? Syukurlah kamu tidak terluka. Bima. Bangun, Bima. Kumohon jangan apa-apa. Cepat telepon saja Pulu. Jangan bergerak. Bima, akhirnya kamu sadar. Maaf. Aku yang menyusahkanmu. Kamu tidak menyusahkan aku, Nona. Kamu tahu? Sebenarnya pertemuan pertama kita bukan saat kamu menyuruhku menyelidiki kehamilan Syufanro. Kapan itu? Saat malam tahun baru aku berusia 16 tahun. Ayahku berhutang rentenir atas namaku. Aku dikejar hutang dan tidak punya jalan keluar. Saat aku berpikir akan mati kedinginan di pinggir jalan, kamu memegang tanganku dan menyuruhku bertahan dan memberiku banyak uang. Ternyata kamu orang itu. Lalu kenapa tidak dari dulu kamu bilang? Nona, duniamu terlalu gemilang. Aku takut kamu tidak ingat aku. Lebih takut kamu menganggapku punya maksud buruk. Kalau begitu, aku tidak bisa menemanimu, melindungimu. Bima, kau benar-benar detektif paling terkenal di kota utara. Kau benar-benar bodoh. Silakan dinikmati Nona Wijaya. Bima, beberapa hari ini, terima kasih karena sudah melindungi putriku sebagai ayah. Nona Wijaya juga pernah membantuku. Itu sudah kewajibanku.
Bima, mulai sekarang jangan panggil aku Nona. Panggil saja Pan-Pan. Pan-Pan, Pan-Pan, sebelumnya aku lalai, sampai membuatmu disakiti oleh Sufanro dan yang lain. Ayah, jangan salahkan diri sendiri. Ini semua karena Xu Fanru dan Xu Guangzong yang berhati jahat. Lagi pula, jika mereka tidak datang, bagaimana kita bisa tahu? Tipu daya Xishuan dan ambisinya pasti akan membawa masalah yang lebih besar bagi Wijaya Group. Pan-Pan, kamu benar-benar sudah dewasa. Besok ayah akan mengirimmu belajar ke luar negeri. Nanti kembali dan ambil alih Wijaya Group. Pan-Pan, jangan antar. Aku pulang sendiri. Bima, apa kamu tidak punya sesuatu untuk kukatakan? Tidak ada. Bima, apa semua kebaikanmu padaku? Hanya untuk membalas budi? Pan-Pan, di luar negeri jaga dirimu baik-baik. Ada apa-apa, telepon ayah. Aku tahu ayah, aku sudah bukan anak kecil. Bima tidak datang? Bima bilang ada urusan hari ini, jadi tidak bisa mengantarmu. Baik ayah, aku pergi. Bima, sepertinya kita hanya bisa berjodoh. Siapa bilang? Bima, bagaimana kau di sini? Pan-Pan, maaf. Aku tidak menyatakan perasaanku sebelumnya karena aku tidak ingin kamu melewatkan impianmu karena aku. Lalu sekarang? Sekarang aku memilih menemanimu ke luar negeri karena aku mencintaimu. Jadi, aku lebih ingin hidup dalam impian dan masa depanmu. Bima, aku juga mencintaimu.